Oh, halo guys. Halo semuanya, namaku Jonathan. And gimana kabar kalian selama ini? Apakah kalian sehat-sehat semua atau sudah bosen? Intinya kalian apakah aman-aman aja selama ini? Semoga kalian aman-aman aja ya. Jadi guys, topik minggu ini adalah prinsip sukses part 2. Yang membawakan topik ini adalah Kak Jenny Sembiring. Tebak dari mana? Satu, dari Medan. Tapi jauh banget ya dari Medan, jauh-jauh ke enggak sih, kita kan online. Sorry guys, jayus. Wah, menurutku sih bakal bagus sih minggu ini temanya. Jadi guys, tonton dari awal sampai akhir ya guys. Jangan di skip ya. Kalau misalnya kalian nonton live, jangan nggak bisa di skip sih. Jadi nonton live lanjutin terus aja ya. Tapi guys, setelah PAW kita bakal ada perjamuan kudus. Jadi siapkan anggur sama roti kalian, atau teh sama cookies kalian kalau misalnya kalian nggak punya. Dan mari kita sama-sama menyambut hadirat Tuhan melewati perjamuan kudus ini, oke? Oke guys, bentar lagi kita PAW, jadi siapkan hati kalian dan enjoy the presence of God guys. Yo, what's up Impactors? Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Bosan? Sekarang aku mau ngajak kalian semua untuk menyembah Dia ya. Karena even in our darkest nights, Dia tidak akan meninggalkan kita. Walaupun saat kita susah, kesulitan, Dia tidak meninggalkan kita. So, aku mau ngajak kalian semua untuk menyembah Dia. Let's go. Your love. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sins. Trampled down, where is your sting? Here I declare my victory. One more time, your love. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sins. Trampled down, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come our way, even in the darkest nights, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest nights, you never let me go. Stronger, your grace is greater. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sins. Trampled there, where is your sting? Here I declare my victory. Oh, even when the mountains tremble, even when the storms come our way, even in the darkest nights, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest nights, you never let me go. One more time. Even when the mountains tremble, even when the storms come our way, even in the darkest nights, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest nights, you never let me go. Say hallelujah. 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 Hallelujah.
I'm not afraid. God is for me. Hallelujah. Hallelujah. I'm not afraid. God is for me. 'Cause even when the mountains tremble, even when the storms come our way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Say it, even in the darkest night, you never let me go. One more time. Even in the darkest night, you never let me go. Yes Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sekalipun dalam lembah gelap, dalam lembah kelam sekalipun, Engkau ada di sana Tuhan, Engkau yang selalu beserta dengan kita. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita, kita siapkan diri kita untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus, sakramen yang kudus yang diberikan untuk setiap kita, biar kita bisa memperingati karya dan kebaikan Tuhan yang telah Ia lakukan 2000 tahun yang lalu. Dia sudah menebus dosa-dosa kita sehingga saat ini kita bisa bebas, kita bisa merdeka dari setiap kutuk, setiap hukuman, dan setiap dosa-dosa yang harusnya kita tanggung telah ditanggungnya di atas kayu salib. Sebelum kita mau masuk ke dalam perjamuan kudus, aku mau ajak teman-teman dulu mau bacakan di ayat Alkitab di 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Sambil teman-teman mau mempersiapkan keperluan buat perjamuan, aku bacakan di 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29 yang berbunyi. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari sebelum kita mengambil bagian dalam sakramen kudus ini, dalam peringatan akan kebaikan Tuhan atas karya yang sebegitu sempurna dalam hidupnya kita, mari kita ambil waktu untuk kita berdoa, kita minta pengampunan, kita siapkan benar-benar hati kita, kita mengakui betul bahwa ini adalah tubuh dan darah yang telah Tuhan berikan untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk karya yang luar biasa, karya-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Sungguh sempurna karya salib-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang telah Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa tahu benar-benar Tuhan, kami bisa belajar Tuhan, kami bisa melihat bahwa sekalipun dalam lembah kekelaman, kami tidak pernah sendiri Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami mau berseru, kami mau perkatakan dengan iman kami bahwa kami tidak takut, sebab Engkau yang beserta dengan kami Tuhan. Your love is stronger than anything Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu dan darah-Mu yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan, kami bisa sama-sama Tuhan mengangkat cawan dan makan roti sebagai peringatan akan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami akan melakukan perjamuan bersama-sama. Biarlah Engkau yang sucikan hati kami, ampuni kami atas setiap salah dan dosa kami kalau kami seringkali melakukan hal-hal yang menyakiti hati-Mu Bapa. Thank you Lord. Terima kasih.
kasih Yesus. Teman-teman bisa mengangkat roti atau krepek apapun yang ada di rumah buat sebagai simbol tubuh yang telah terpecah-pecahkan untuk kita. Aku bacakan di ayat yang sama, masih di 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk tubuhmu yang telah terpecah-pecahkan untuk kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, Bapa. Kami tidak bisa membalasnya, Tuhan. Dan kini kami mau bersyukur bersama-sama, Tuhan. Kalau kami punya Allah yang hidup, Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah menyerah dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami mau makan bersama-sama. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Teman-teman bisa mengangkat anggur atau mungkin teh tawar yang sebagai simbol darah. Mari kita angkat di tangan kanan. Aku bacakan juga di ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari teman-teman kita sorakan ucapan syukur terima kasih karena atas darahnya yang tercurah dalam kehidupan kita. Darah yang menetes untuk menebus segala kutuk dosa, yang menghancurkan segala belenggu, menghancurkan segala sakit penyakit, yang menghancurkan segala maut. Sehingga kita bisa berseru saat ini, hai maut, di manakah sengatmu? Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa Tuhan, Allah yang hidup. Dosa kami Tuhan, yang merah seperti daun, seperti kain kirmisi, telah Engkau sucikan seputih salju. Terima kasih Tuhan untuk darah yang tercurah bagi kami, darah yang telah membasuh kami Tuhan. Kita bersyukur sama-sama. Terima kasih Yesus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Yes. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau berikan Tuhan. Kami bisa sama-sama merayakan Tuhan kebenangan yang telah Engkau berikan Tuhan, merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bisa mengingat kembali Tuhan pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya yang begitu sempurna Tuhan. Kami bisa rayakan bersama-sama saat ini Tuhan. Kami punya Allah yang hidup. Tuhan, Engkau tidak hanya mati Tuhan, Engkau tidak hanya mati di atas kayu salib Tuhan, tapi Engkau bangkit dan Engkau naik, Engkau hidup Tuhan. Kami bisa melihat. Dan saat ini Tuhan, sebagai orang yang merdeka Tuhan, kami mau berseru Bapa, bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau yang telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Dan kini kami mau bersatu hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, yang hendak disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau yang urapi setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu, supaya firman yang diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan dapat memperbaiki kelakuan kami Tuhan, menjaga kehidupan kami Tuhan, mendidik kami dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan terus menuntun kami Tuhan sehari demi hari Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu. Thank you Lord. Kau berkati hamba-Mu Bapa, biarlah urapan yang segar turun atas hamba-Mu Tuhan. Setiap apapun yang dikatakan oleh hamba-Mu Tuhan,
itu semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau semakin bertambah-tambah Tuhan, dan hamba-Mu semakin berkurang-kurang. Terima kasih Yesus untuk karya-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur. Terima kasih untuk waktu-waktu yang indah Tuhan. Kami bisa merayakan bersama-sama Tuhan. Kami bisa mengingat sama-sama Tuhan. Kami bisa mengambil bagian dalam sakramen yang kudus, perjamuan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur yang siap untuk sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, jadi minggu ini adalah spesial pembicaranya, karena pembicara kita dari mana ya? Wah, pembicara kita spesial dari Medan. Jadi yang akan sharing hari ini yaitu Kak Jemi Sembiring dari MDC Medan. Kak Jemi Sembiring ini merupakan Ketua Komisi Remaja dan Pemuda MDC Nasional. Wow, hebat kan? Jadi nggak sabar nih pengen dengerin sharingnya. Yuk teman-teman, mari kita sambut sama-sama. Kita dengarkan hati kita, kita siapkan hati kita benar-benar kita mendengarkan. Yuk. Hai Impacters Surabaya, nama saya Jemi Sembiring. Salam kenal bagi kita semuanya. Saya dari MDC Medan. Saya percaya di tengah-tengah situasi yang sekarang yang tidak mudah ini, kita tetap harus semangat. Dan saya percaya firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami percaya ini bukan satu kebetulan, tapi ada rencana-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Biar firman yang kami baca, firman yang kami dengar hari ini boleh mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik setiap kami di dalam kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, bukan cuma kami mengerti, tapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami boleh berbuah bagi kerajaan-Mu 30, 60, sampai 100 kali lipat. Nama-Mu ditinggikan, diagungkan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita percaya sama-sama, kita katakan amin. Yang menjadi tema kita hari ini adalah hidup yang berbuah, yang diambil dari Mazmur yang pertama, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Mazmur yang pertama, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dari dua ayat ini, kita akan mempelajari dua hal hari ini. Yang pertama adalah alasan mengapa kita harus berbuah. Yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah. Karena ini kedua hal yang sangat penting. Alasan mengapa kita harus berbuah, dan bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah. Alasan pertama mengapa kita harus berbuah adalah karena itu adalah tujuan dan panggilan kehidupan kita. Kalau kita membaca di ayat yang ketiga dari Mazmur yang pertama tadi, kita dapat membaca bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Bayangkan, teman-teman, kalau kita mau menanam sebuah buah, yang kita tanam pasti bijinya atau benihnya dahulu, lalu kemudian benih tersebut pasti akan bertumbuh. Nah, pertanyaan adalah, kita pasti mengharapkan bahwa apa yang kita tanam tersebut gak cuma bertumbuh, tapi juga berbuah. Karena kalau tidak berbuah, maka sia-sia usaha kita. Kita setiap hari menanam, setiap hari menyiram, kita setiap hari memberi pupuk. Sia-sia. Kita harapkan bahwa kita bisa menikmati hasil dari apa yang kita tanam. Demikian juga Anda dan saya, teman-teman. Kita ada di tengah-tengah dunia ini nggak cuma supaya kita bertumbuh, tapi supaya kita berbuah. Bertumbuh itu untuk kepentingan kita, tapi berbuah untuk kepentingan orang lain. Bertumbuh itu cuma memberi dampak pada dirimu sendiri, tapi kalau engkau berbuah, engkau memberi dampak bagi banyak orang. Seperti istilah yang kita pakai untuk memanggil nama kita, impactors, impacting all generation, impactors image. Itu adalah orang yang memberi dampak bagi banyak orang. Dan orang yang memberi dampak adalah orang yang gak cukup cuma bertumbuh, tapi hidupnya harus berbuah. Demikian juga yang tercatat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Hidup kita dipanggil
bukan supaya kita hidup bagi diri kita sendiri, bukan supaya kita cuma bertumbuh saja dalam kerohanian, tapi supaya hidup saya dan Anda itu kemudian berbuah bagi kerajaan Allah. Tadi saya sudah mention, bertumbuh adalah untuk kepentingan kita, tapi berbuah adalah untuk kepentingan orang banyak. Itulah juga sebabnya Paulus menuliskan di dalam Filipi 1 ayat 21 dan sampai yang ke-22 dikatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ada alasan mengapa kita ketika percaya kepada Tuhan Yesus tidak langsung diangkat ke sorga. Kita masih dibiarkan di tengah-tengah dunia ini supaya apa? Supaya Anda dan saya itu bertumbuh lalu kemudian bisa menghasilkan buah bagi kerajaan sorga. Ingat, alasan pertama mengapa kita harus berbuah adalah untuk itulah kita dipanggil. Karena itulah tujuan kehidupan kita. Kita nggak cukup cuma bertumbuh, tapi harus berbuah. Alasan kedua mengapa kita harus berbuah adalah karena berbuah itu menunjukkan identitas kita. Berbuah itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Di usia kita yang sekarang yang masih muda, biasanya kita akan berusaha mencari identitas kita. Kita akan berusaha bahkan menunjukkan identitas kita. Kita pengen menunjukkan siapa kita, apa yang kita bisa, kita pengen dihargai oleh orang banyak melalui apa yang kita hasilkan. Dan tahukah teman-teman bahwa cara menunjukkan identitas yang terbaik adalah dengan cara menghasilkan buah di dalam kehidupanmu. Itulah sebabnya di dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 44 dikatakan bahwa Lukas 6 ayat 43 sampai 44, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Pohon dikenal daripada buahnya. Hidupmu dikenal daripada apa yang engkau hasilkan. Buah apa yang engkau hasilkan dari kehidupanmu. Buah menunjukkan identitas. Berbuah menunjukkan siapa kita sebenarnya. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 15 ayat ke-8 Yesus mengatakan bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ternyata berbuah itu adalah ciri atau tanda yang paling nyata dari seorang murid. Berbuah menunjukkan identitas seorang murid. Jadi berbuah itu penting sekali. Kita perlu berbuah. Yang pertama, alasan pertama, tadi kita sudah tahu bahwa berbuah itu adalah tujuan dan panggilan kehidupan kita. Dan yang kedua, berbuah itu menunjukkan identitas dan siapa kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah? Kalau kita kembali lagi ke Mazmur yang pertama, ayat yang kedua dan yang ketiga tadi, kita dapat menemukan ayat yang ketiga adalah akibat dari kalau kita sudah melakukan ayat yang kedua. Apa yang dilakukan di ayat yang kedua? Dikatakan ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita harus hidup di dalam Kristus. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita hidup bisa berbuah adalah kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Dikatakan bahwa kesukaan kita adalah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berbuah banyak kalau kita tinggal di dalam Kristus, karena Kristus adalah pokok anggurnya dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting hanya akan bisa berbuah kalau ia terhubung, tertancap dengan sang pokok agung itu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kehidupan kita sudah terhubung dengan kerajaan surga? Apakah kehidupan sudah terhubung dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah engkau setia membaca firman Tuhan setiap hari? Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Kita akan kehilangan semua potensi dalam kehidupan kita kalau engkau tercabut dari sang pokok anggur tersebut.
Kita harus bangun kehidupan saat teduh kita. Kita harus belajar untuk membaca firman Tuhan. Dan bukan cuma membaca, tapi kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita lakukan yang bisa mengubah kita. Nggak cuma yang kita tahu. Kita harus melakukan apa yang kita tahu, sehingga firman Tuhan bisa mengubahkan kehidupan kita, dan hidup kita kemudian bisa menghasilkan buah bagi kerajaan sorga. Hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya hidup kita bisa berbuah lebat, ada di dalam Yohanes 15 ayat yang keduanya, dikatakan bahwa bersedia untuk dibersihkan dari hal-hal yang sia-sia. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Mungkin Anda merasa bahwa hidupmu buahnya kok sedikit ya, buahnya kok nggak maksimal ya. Jangan-jangan kalau berdasarkan ayat ini ada hal yang harus kita bersihkan dari diri kita. Apa hal yang harus dibersihkan? Bisa saja itu adalah hobi kita, kegiatan yang kita lakukan yang sia-sia. Mungkin selama pandemi ini mungkin kita sudah malah terjebak dengan rutinitas baru. Kita mulai main game online dari pagi sampai malam. Kita terjebak dengan rutinitas Netflix. Kita nonton drakor, semua serinya kita tonton semua. Akhirnya hidupmu nggak punya nilai tambah. Hidupmu cuma dihabiskan untuk aktivitas-aktivitas yang tidak menambah nilai dalam kehidupanmu. Bisa jadi yang harus kita bersihkan adalah kehidupan dosa kita. Mungkin kita masih hidup dalam dosa. Ada dosa-dosa favorit yang kita miliki. Kenapa saya bilang dosa favorit? Dosa favorit adalah dosa yang kita tahu bahwa itu adalah salah di mata Tuhan dan Tuhan tidak senang dengan itu. Tapi kita masih tetap melakukannya. Kita masih tetap lakukan di tempat yang tersembunyi. Orang tua kita nggak tahu, gembala kita nggak tahu, pemimpin komsel kita nggak tahu, semuanya nggak tahu. Dan tapi kita masih aktif melakukannya sampai hari ini. Anda mungkin pelayanan, tapi Anda masih terus juga hidup di dalam dosa. Kalau Anda dan saya seperti itu, maka hidup kita akan mandek. Kita nggak akan mungkin bisa bertumbuh dengan lebat. Karena apa? Karena ketika pohon sudah berbuah, dibersihkan itu supaya bisa lebih berbuah lagi. Coba kita pikirkan hal-hal apa saja yang perlu kita bersihkan dari kehidupan ini. Pilihannya cuma dua, teman-teman. Hidupmu berbuah atau dipotong. Di dalam ayat yang Yohanes 15 ayat kedua tadi dikatakan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Teman-teman, cuma ada dua pilihan di dalam kehidupan ini. Kita berbuah atau kita dipotongnya. Saya berharap kita semua mengambil pilihan untuk supaya kita bisa berbuah bagi kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya adalah buah seperti apa yang harus kita hasilkan bagi kerajaan Allah? Buah yang pertama yang bisa kita hasilkan adalah yang kita tahu adalah buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, maka kita akan menjadi seperti Tuhan. Karakter-karakter yang Tuhan miliki akan nular dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi seperti siapa yang kita sembah, teman-teman. Kalau kita membangun kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan, pasti cepat atau lambat hidup kita akan berpadanan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan gunanya untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik setiap kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu penting sekali untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita boleh menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Orang-orang bisa mengecap buah roh itu dalam kehidupan kita. Dulunya mungkin kita pemarah, tapi sekarang kita peramah. Dulunya kita apa-apa emosi, sekarang kita jauh lebih penyabar. Karena apa? Karena kalau kita bertekun di dalam firman, firman itu akan mengubahkan kehidupan kita. Buah yang pertama yang harus kita hasilkan adalah buah roh. Karakter Kristus harus kita hasilkan melalui kehidupan kita. Dan buah yang kedua, ya seperti yang tercatat di dalam Roma 16 ayat 5 dikatakan, salam juga kepada jemaat di rumah mereka, salam kepada Epenitus saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Ternyata buah yang pertama adalah bicara tentang karakter Kristus atau buah roh, tapi buah yang kedua itu bicara tentang jiwa-jiwa, orang-orang di sekeliling Anda. Itu juga buah yang bisa kita hasilkan untuk Tuhan. Kita bawa mereka untuk boleh mengenal kepada Kristus. Bagaimana caranya? Kita harus memberitakan Injil, kabar baik itu kepada mereka. Banyak cara yang bisa kita pakai. Anda bisa bersaksi kepada mereka dengan cara apa? Dengan buah pertama yang kita miliki, yaitu karakter Kristus yang kita miliki. Buah-buah rohmu ketika orang ada di sekitarmu, orang berbicara dengan engkau, orang bergaul dengan engkau, mereka bisa mengecap buah kehidupan dari kehidupanmu. Orang bisa mengecap buah roh dari kehidupanmu. Orang bisa melihat perubahan yang jelas dari kehidupanmu. Sehingga orang akan tertarik. Orang akan penasaran bagaimana caranya kamu bisa berubah. Dan kau bisa menceritakan apa saja yang pernah Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan melalui kehidupanmu. Sehingga orang yang mendengarnya beroleh
iman, lalu kemudian boleh percaya kepada Kristus. Itulah 2 buah yang bisa kita hasilkan. Yang pertama, buah roh yang berarti karakter Kristus. Yang kedua adalah buah jiwa-jiwa. Ingat, pilihan cuma 2, berbuah atau dipotong. Saya berdoa supaya setiap kita tidak cukup cuma bertumbuh, tapi kita harus berbuah. Jadi hari ini kita sudah membahas mengapa kita harus berbuah. Yang pertama, karena itu adalah tujuan dan panggilan kehidupan kita. Yang kedua, karena itu menunjukkan siapa kita. Itu menunjukkan identitas kita. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh. Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Kristus atau tinggal di dalam firman Tuhan. Kita nggak bisa berbuah di luar Dia. Dan yang kedua, kita harus bersedia untuk dibersihkan dari hal-hal yang sia-sia yang kita masih hidupi. Buah apa yang harus kita hasilkan? Yang pertama adalah buah roh. Dan yang kedua adalah buah jiwa-jiwa. Ingat sekali lagi bahwa pilihannya cuma 2. Kita berbuah atau kita dipotong. Saya berdoa supaya setiap kita akan menjadi anak-anak muda yang bukan cuma bertumbuh, tapi kita berbuah bagi kerajaan sorga. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk kasih setiamu, untuk firman-Mu yang telah mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik setiap kami dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih telah mengingatkan kami bahwa kami harus bertumbuh, dan bukan cuma bertumbuh, kami harus berbuah bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Pakai kami meskipun kami masih muda, kami tahu bahwa hidupan kami boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Ajar kami supaya kami boleh membersihkan hal-hal yang perlu kami bereskan dalam kehidupan kami. Teman-teman, kalau engkau ketika mendengarkan firman Tuhan hari ini, engkau mengetahui bahwa Allah berbicara dalam kehidupanmu secara spesifik. Mungkin Tuhan mengajar engkau. Mungkin Tuhan menyatakan kesalahanmu. Tuhan memperbaiki kelakuanmu dan mendidik engkau dalam kebenaran. Apapun yang Tuhan ingatkan untuk engkau bereskan saat ini, mari ambillah momen waktu ini sehingga engkau mengambil keputusan di hadapan Tuhan saat ini untuk membereskan apa yang perlu engkau bereskan. Kalau itu dosa, minta ampunlah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau Ia adalah Allah yang setia dan adil. Kalau kita minta ampun kepada-Nya, maka Ia akan mengampuni, menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dia bukan Allah yang pemarah, tapi Dia adalah Allah yang pemurah. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal supaya kita, Anda dan saya boleh selamat. Mari datanglah kembali kepada Tuhan. Mintalah hidupmu diampuni oleh Tuhan dan dibereskan. Dan biar hidupmu boleh berdamai dengan Tuhan. Dan hidupmu boleh kembali connect dengan Tuhan. Dan ketika engkau connect dengan Tuhan, maka hidupmu boleh berbuah bagi kerajaan Allah 30, 60, sampai 100 kali lipat. Terima kasih untuk kesempatan hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu di MDC Surabaya ya Tuhan. Untuk anak-anak impactors yang ada di sana ya Tuhan. Biar Engkau pakai mereka semakin luar biasa. Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin Engkau taruh dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Sehingga hidup mereka gak cuma bertumbuh, tapi hidup mereka boleh berbuah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam satu nama yang luar biasa, nama yang ajaib, nama yang manis, nama yang sedap didengar, nama yang berkuasa, nama yang olehnya kami boleh diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya guys, gitu aja guys firmannya. Gimana guys firmannya? Aku yakin bagus sih. Terima kasih guys sudah nonton dari awal sampai akhir, dari intro sampai closing aku lagi. Kita bakal berjumpa lagi minggu depan ya guys. Tapi untuk sekarang, kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian mau post story atau post di Instagram, jangan lupa tag @impactorsmdc. Wih, nih. Oke, sharing. Habis gitu, jangan lupa juga kontak. Meskipun kita nggak bisa ketemu face to face, tapi kita harus kontak ya guys. Kalian chat kakak leader kalian, atau jika kalian murid baru atau pendatang baru di MDC, kalian bisa tanya kakak-kakak leader seperti Kofi J atau C Fitri untuk memasukkan kalian ke dalam small group yang ada ya guys. Oke, small group, check. Dan yang terakhir guys, buat kalian yang mau ngasih persembahan, kita ada metode memberikan melalui barcode, yaitu ini barcode-nya. Oke, sudah di scan. Persembahan, check. Ya gitu saja guys podcast Impactors minggu ini. Terima kasih untuk semuanya lagi yang sudah nonton. Juga terima kasih untuk Pak Jamie Sembiring yang sudah jauh-jauh online dari Medan loh guys. Jadi terima kasih juga untuk Pak Jamie. Apalagi ya? Gak ada lagi sih. Ya udah guys, sampai jumpa minggu depan. Bye bye.